Orang yang menghalangi jalan itu mengenakan jubah hitam. Wajahnya tertutup rapat. Namun keberaniannya menghentikan kapal perang pemimpin klan ikan Xianhai menunjukkan keberaniannya. Reaksi pertama setiap orang adalah seseorang sedang mencari masalah. Kalian tunggu aku di sini. Di kapal perang, satu-satunya orang dengan ekspresi tenang adalah pemimpin klan ikan Xianhai. Setelah pemimpin klan ikan Xianhai selesai berbicara, dia langsung keluar. Melihat pemimpin klan ikan Xianhai mendekat, pria berjubah hitam mengulurkan tangannya dan mengepalkan tinjunya. Kepala klan Xianhai, kamu bisa memanggilku pemegang benang. Tuan pemegang benang. Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang di klan ikan Xianhai sedikit berubah. Jika itu orang lain, mereka mungkin belum pernah mendengar tentang guru. Tapi mereka sudah mendengarnya. Yang Mulia Tixian adalah orang yang sangat misterius. Dikabarkan bahwa dia memiliki hubungan tertentu dengan ras kuno. Tapi ini juga pertama kalinya mereka melihat Threadholder. Apakah ada yang salah? Tanya pemimpin klan ikan Xianhai. Ada hal bagus. Saya ingin bekerja sama dengan klan ikan Xianhai, kata pendeta Titret. Ada apa? Tanya pemimpin klan ikan Xianhai. Ada kekuatan di Zhuo Tianhe yang disebut Wolong Wuzong. Wolong Wuzong ini misterius dan tidak dapat diprediksi. Meski sekarang tidak kuat, sebenarnya ia memiliki fondasi yang sangat kuat. Mereka mengendalikan tempat rahasia, dan harta karun yang tersembunyi di tempat rahasia itu sebanding dengan peninggalan paling kuat di zaman itu. Saya memiliki sarana untuk mengunci tempat rahasia Wolong Wuzong, dan kali ini akan ada banyak kekuatan yang mengambil tindakan bersama. Itu juga mencakup beberapa kekuatan yang diwarisi dari zaman kuno. Tidak peduli seberapa bagus metode persembunyian Wolong Wuzong, pasti tidak akan ada tempat untuk bersembunyi di tempat rahasia ini. Tentu saja, jika Anda cukup beruntung untuk mengundang klan ikan Xianhai, itu akan menjadi kehormatan bagi saya. Kata Guru Tituan. Saya klan ikan Xianhai tidak tertarik, kata pemimpin klan ikan Xianhai. Apakah aku tidak menjelaskannya? Meskipun saya tahu bahwa klan ikan Xianhai memiliki fondasi yang kuat, harta karun di alam rahasia Wolong Wuzong pasti dapat meningkatkan kekuatan klan ikan Xianhai secara signifikan. Zaman para dewa saat ini. Sebelum Yang Mulia Tixian selesai berbicara, pemimpin klan ikan Xianhai berkata, Anda mengatakannya dengan sangat jelas, dan saya mendengarnya dengan sangat jelas. Saya akan mengatakannya lagi, saya, klan ikan Xianhai, tidak tertarik. Heh. Lord Titret tersenyum tipis, lalu mengepalkan tinjunya, permisi. Setelah mengatakan ini, pendeta Tirsian berbalik dan bersiap untuk pergi. Tuan Istana Tujuh Alam. Namun begitu pemimpin klan ikan Xianhai mengucapkan kata-kata ini, langkah pendeta Tirsian segera terhenti. Yang Mulia Tixian berbalik dan bertanya, apakah kepala klan Laut Abadi dan penguasa Tujuh Alam juga ada di sini? Tuan Istana Tujuh Alam, jika Anda ingin menyerang Zhuo Tianhe, Anda bisa melakukannya secara langsung. Mengapa repot-repot bertele-tele? Ini tidak sesuai dengan status Anda. Kata pemimpin klan ikan Xianhai. Pemimpin klan Xianhai telah mengakui orang yang salah. Saya hanyalah orang tua, bukan penguasa Istana Tujuh Alam, kata Yang Mulia Tixian. Benarkah? Itu mungkin sebuah kesalahan. Pemimpin klan Xianhai menunjukkan senyuman penuh arti. Hehehe. Master Tituan juga tersenyum, yang juga bermakna, dia tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan di udara, tapi dengan cepat menghilang di kejauhan. Ayah, apakah pria itu adalah penguasa Istana Tujuh Alam? Xianhai Shaoyu melangkah maju dan bertanya. Intuisiku memberitahuku bahwa itu dia, kata pemimpin klan ikan Xianhai. Dia ingin menyerang Zhuo Tianhe. Target sebenarnya adalah Chu Feng. Xianhai Shaoyu bertanya lagi. Dia juga harus tahu bahwa Chu Feng tidak ada di Zhuo Tianhe sekarang. Langkah ini seharusnya untuk menggali lebih banyak orang yang terkait dengan Chu Feng, atau dia mungkin punya rencana lain. Setelah pemimpin klan ikan Xianhai mengatakan ini,
dia tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat bahwa Xiao Yuer lah yang hendak melompat dari perahu. Tapi hanya dengan berpikir, dia menahan Xiao Yuer di tempatnya. Ayah, biarkan aku pergi, Xiao Yuer meronta. Yuer, Chu Feng tidak bisa menghentikan ini. Jika kamu memberitahunya, kamu hanya akan menyakitinya, kata pemimpin klan ikan Xianhai. Tapi aku tahu, aku tidak bisa tidak memberitahu kakakku. Jika sesuatu terjadi pada kerabat dan teman kakak, dia pasti akan sangat menyalahkan dirinya sendiri, kata Xiao Yuer. Saya sudah menyelidikinya. Kerabat dan teman Chu Feng telah menghilang. Entah ayahnya bersembunyi, atau Chu Feng bersembunyi. Adapun Wolong Wuzong, Chu Feng memang bergabung dengan Wolong Wuzong, tapi Wolong Wuzong tidak mudah ditemukan. Yuer, masalah ini akan berdampak pada Zhou Tianhe, tapi tidak akan berdampak besar pada Chu Feng. Bahkan jika banyak orang akan mati, mereka bukanlah kerabat terdekat Chu Feng, kata pemimpin klan ikan Xianhai. Mendengar ini, Xiao Yuer menundukkan kepalanya dalam diam. Reaksi pertamanya adalah memberitahu Chu Feng dan membiarkan dia membuat keputusan sendiri. Tapi dengan egois, dia juga berharap Chu Feng aman. Sebenarnya ada kemungkinan lain, kata pemimpin klan ikan Xianhai. Ayah, apa yang mungkin? Xianhai Shaoyu bertanya. Ini adalah jebakan yang disiapkan untuk Chu Feng, kata pemimpin klan ikan Xianhai. Perangkap. Semua orang jelas tidak mengharapkan ini. Mari kita lihat. Jika masalah ini dilakukan secara diam-diam, kami ingin menggali lebih banyak hal terkait Chu Feng. Mungkin tebakanku salah. Sebenarnya, itu tidak ada hubungannya dengan Chu Feng. Guru yang mulia ini bukanlah penguasa istana tujuh alam. Dia benar-benar baru saja menemukan tempat rahasia harta karun. Tetapi jika semua orang tahu tentang masalah ini, itu pasti jebakan yang disiapkan untuk Chu Feng. Setelah mengatakan ini, pemimpin klan ikan Xianhai memandang Xiao Yuer, ketika saatnya tiba, Chu Feng pasti akan mengetahuinya bahkan jika kamu tidak memberitahunya. Istana suci tujuh alam terkutuk, mereka benar-benar pantas mati, wajah Xiao Yu dipenuhi amarah. Dunia ini memang seperti ini. Tidak hanya sekarang, tapi juga dari zaman kuno hingga zaman kuno, semuanya tentang yang lemah dan yang kuat. Dunia ini selalu ditentukan oleh yang kuat. Aturan juga dibuat oleh yang kuat. Tidak tahan. Kemudian kamu menjadi lebih kuat dari mereka, injak mereka di bawah kakimu, dan mereka tidak akan berani menyakiti orang yang kamu sayangi lagi. Kata pemimpin klan ikan Xianhai. Aku akan melakukannya, kata Xiao Yuer. Aku tahu kalian akan menjadi lebih kuat. Kalian berdua bersaudara akan membuat klan ikan Xianhai kami lebih kuat. Sebagai seorang ayah, saya tidak pernah meragukan hal ini. Tapi mungkin bukan giliranmu untuk berurusan dengan istana suci tujuh alam, kata pemimpin klan ikan Xianhai. Ayah, tahukah kamu siapa yang akan berurusan dengan istana suci tujuh alam? Tanya Xianhai Shaoyu. Mendengar ini, pemimpin klan ikan Xianhai tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata. Bukankah kamu selalu memuji Chu Feng kepadaku, mengatakan betapa hebatnya dia? Seberapa besar potensi yang dia miliki? Adakah yang tidak bisa dilakukan Chu Feng? Sekarang, saya telah mempercayainya. Saya yakin teman Anda pasti akan tumbuh menjadi seniman bela diri yang sangat baik. Mungkinkah aku sudah percaya padanya, tapi kamu sudah tidak percaya padanya lagi? Tentu saja aku memiliki kepercayaan diri, kata Xiao Yuer segera. Jika Anda memiliki kepercayaan diri, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Dia mengandalkan dirinya sendiri selama ini, bukan kamu. Istana suci tujuh alam mungkin sulit untuk dihadapi di mata Anda, tetapi mungkin tidak terlalu menakutkan di matanya. Karena dia telah menghadapi terlalu banyak apa yang disebut raksasa yang tampaknya tak terkalahkan, tetapi akhirnya diinjak-injak, kata pemimpin klan ikan Xianhai. Mendengar ini, Xianhai Shaoyu tidak bisa menahan senyum. Ayah benar. Saya ingin membantunya, sebagai teman. Tapi,
Dia mungkin sebenarnya tidak membutuhkan bantuanku.